Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah yang kami muliakan. Salah satu ghuraba'u fid dunya Al-Quran fi jawfiz zalim warrajulus salih fi qaumin su'in wal mushaf fi baitil la yaqra'u fihi. Ada 3 peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Yang pertama adalah Al-Quran fi jawfiz zalim. Al-Quran akan dipahami, dihafal oleh orang-orang zalim. Artinya apa? Banyak orang yang mempelajari Al-Quran, mengilmui Al-Quran, tapi Al-Quran hanya sebagai lip service, sebagai pemanis ucapan, dan dia tidak beramal sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan tidak jarang kita lihat betapa banyak para oknum pakar-pakar kita yang menguasai Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tetapi komentarnya, sikap dan perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Bahkan bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran itu sendiri. Kalau sudah seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, akan terjadi peristiwa yang kedua. Warrajulus salih fi qaumin su'in. Orang Islam yang taat, orang Muslim yang saleh, orang Islam yang patuh dan tunduk akan dipimpin oleh orang-orang yang bejat moralnya. Dalam bahasa lain artinya adalah orang Islam tidak lagi mengatur tapi diatur. Orang Islam tidak lagi memimpin tapi dipimpin. Orang Islam tidak lagi menjadi imam tetapi menjadi makmum. Warrajulus salih fi qaumin su'in. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang ketiga adalah wal mushaf fi baitil la yaqra'u fihi. Al-Quran atau mushaf berada di dalam rumah yang megah, di dalam rumah yang wah, di dalam masjid yang bagus, di dalam musala yang hebat, la yaqra'u fihi. Tetapi di dalam rumah yang bagus tadi tidak ada lagi orang yang cinta membaca Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah yang kami muliakan.
Berarti Al-Quran di akhir zaman sebagai hiasan dinding, sebagai pengisi pustaka belaka, tetapi tidak dimanfaatkan untuk membaca dan memahaminya. Padahal kita tahu Al-Quran akan menjadi bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan kita apabila Al-Quran itu kita baca, kita hayati, kita pahami, dan kita amalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu pada hari ini kita berharap kepada umat Islam, khususnya kepada generasi muda ke depan, bagaimana kita bersahabat dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai imam dan kita sebagai makmum. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau sudah menjadi Al-Quran kita jadikan sebagai sahabat, sebagai teman, berarti tiada hari tanpa Al-Quran dan tiada waktu untuk tidak memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran. Kalau sudah kita dekat dengan Al-Quran, sudah kita pahami Al-Quran, dan sudah kita jadikan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan selamat dan tidak akan tersesat buat selama-lamanya dalam menjalani kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Karena Rasulullah SAW memastikan, apa kata beliau? Aku tinggalkan 2 pusaka. Sekalipun engkau berpegang kepada 2 buah pusaka itu, engkau akan selamat dunia dan akhirat. Yaitu Kitabullah wa Sunnatur Rasul. Yang dimaksud dengan kitab Allah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin hadirin yang berbahagia, demikianlah tausiah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan. Jadikan Al-Quran sebagai imam dan kita sebagai makmum. Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita menuju kehidupan akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.